Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner. Let's study English. Kita akan membahas tuval skills, yaitu tuval structures adverbial clause. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Saya berharap melalui konten pembelajaran ini teman-teman bisa lebih paham tentang tuval dan bisa meraih target skor yang diharapkan. Sebelum mulai, perkenalkan, saya Miss Fitri. Berikut pengalaman saya mengajar Inggris sejak 2017. Saat ini saya aktif mengajar di dua lembaga, yaitu Jago Bahasa dan Kobi Education. Saya juga punya kelas online, yaitu kelas Bingo. Oke, so let's get started. Pada tuval structures, nah perhatikan ketika kalimat tersebut memiliki coordinate connectors ya. Jadi coordinate connectors itu adalah penghubung. Konektor itu penghubung ya, penghubung kalimat dan kalimat. Jadi coordinate connectors itu bisa berupa abois ya gampangnya, menghafalnya. Jadi and, but, or, yet, so. Nah, abois. Jadi and ini adalah penghubung kalimat yang setara gitu ya, ketika kalimatnya setara. Kemudian but, nah ini but sama yet ini artinya sama ya, tapi gitu. Jadi biasanya kontras ya, misalnya satunya positif, but atau yet negatif. Nah, yang kontras bentuk kalimatnya. Kemudian or ini biasanya berupa pilihan ya. Gitu. Kemudian so biasanya menghubungkan sebab akibat kayak jadi gitu. Oke, nah jadi bentuknya dia harus seperti berikut. Jadi misalnya subject verb, kemudian koma, koordinat konektornya ya, a boys, subject verb lagi. Gitu. Jadi kita tinggal lihat strukturnya. Jadi nggak boleh muncul di awal kalimat ya. Nah, a boys ini muncul setelah koma ya pada kalimat kedua, ketika akan menghubungkan kalimat pertama dan kalimat kedua. Jadi kalimat pertama ya subject verb, koma, a boys, subject verb. Nah, seperti itu. Jadi kita tinggal melihat maknanya aja ya, apakah kalimat ini setara, atau kalimatnya ini kontras, ya, atau kalimatnya kayak semacam pilihan aja, atau merujuk pada sebab akibat. Contoh, ya Tom is singing, ya, and Paul is dancing. Jangan lupa ada komanya dulu ya. Kemudian, Tom told the joke, so Paul laughed. Nah, karena Tom cerita hal yang lucu gitu ya, jadi Paul tertawa. Tom is tall, but Paul is short. Nah, kontras ya. Tom tinggi, tapi Paulnya pendek. Kalau pilihan contohnya ya, Tom must write the letter, ya, or Paul will do it. Jadi yang nulis Tom atau Paul gitu ya, ada pilihan. Kemudian yet ini sama dengan but ya. Tom is tired, yet he is not going to sleep. Jadi Tom itu capek gitu, ya, tapi dia belum mau tidur. Oke, jadi selain melihat strukturnya, kita bisa melihat maknanya ya. Oke. Kemudian adverb time and clause connectors. Nah, jadi pada adverb clause ya, ini ada beberapa connectors yang bisa kita pakai, kita gunakan. Jadi semua bentuk kalimat ya pada adverbial clause, nah itu selalu seperti ini ya, kayak subject verb, konektor, subject verb. Nah, jadi pada soal structures ya, atau pada sentence itu kan minimal kita punya satu subjek, satu verb ya, nggak boleh double verb. Tapi kalimat itu bisa double verb ketika dia punya konektor atau penghubung gitu ya. Jadi verbnya boleh dua, konektornya satu gitu. Kalau verbnya tiga, nanti konektornya dua, dan seterusnya. Itu ya. Oke, jadi verbnya dua, ya boleh, asal ada konektornya satu. Nah, jadi bentuknya agak beda sama abois tadi ya. Kalau abois itu dia muncul konektornya itu setelah koma ya. Subject verb, koma, abois gitu ya. Subject verb lagi. Nah, sementara pada adverbial clause, kalau misalnya konektornya muncul di tengah, itu nggak usah di koma ya. Jadi subject verb, adverb konektornya apa, subject verb. Gitu. Kalau adverb konektornya muncul di depan, berarti adverb konektor, subject verb, koma, baru ya subject verb. Itu ya. Jadi bentuknya selalu seperti ini ya. Kita tinggal menghafalkan bentuk konektornya aja gitu. Sesuai maknanya nanti ya pada kalimat
perlunya konektor yang mana. Tuh, misalnya adverb time, nah konektornya bisa after ya, setelah, bisa before ya, sebelum. As ini artinya ketika, bisa ya ketika. Seiring, nah bisa juga. Kemudian as long as ya selama. Kemudian as soon as segera setelah. Kemudian by the time ini maknanya sama kayak before ya, sebelum. Kemudian ada once itu bisa ketika, bisa segera setelah gitu. Kemudian since sejak, ya kemudian until sampai. When kapan, whenever kapanpun. Nah while ini ketika sedang gitu. Jadi when itu bisa ketika juga ya, ketika. Kalau while itu ketika sedang. Jadi semua konektor ini tinggal ditambahkan aja dengan subject verb, koma, subject verb ya. Atau kalau muncul di tengah, ya nggak usah pakai koma. Jadi subject verb, adverb konektor ini, kemudian subject verb. Gitu. Nah, kemudian ada juga adverb yang cause ya, konektor yang merujuk pada sebab akibat. Misalnya, as, loh kok sama-sama as ya? Dia bisa multiple meanings gitu. Jadi nanti dilihat aja konteksnya. As-nya ini artinya ketika atau karena gitu. Jadi boleh dipakai dua-duanya ya. Jadi as karena, kemudian because juga karena ya. In as much as ya karena juga, dia merujuk ke sebab akibat. Kemudian now that, nah ini juga sebab akibat gitu. Dan since itu bisa sejak, bisa juga karena. Itu ya. Jadi kita tinggal lihat maknanya aja, mana yang paling tepat untuk menghubungkan suatu kalimat gitu, kalimat tersebut. Oke, jadi diingat bentuknya kalau a boys tadi pasti subject verb, koma, a boys gitu ya, subject verb. Kalau konektor yang lain nggak perlu koma ya kalau munculnya di tengah. Oke, nah ada beberapa adverb connectors ya selain adverb of time dan adverb of cause tadi. Nah, ini ada beberapa functionsnya seperti adverb connector of condition. Nah, jadi kita bisa menggunakan if ya artinya jika, in case itu kalau-kalau gitu ya, misalnya barangkali, misalnya in case. Kan ada just in case gitu. Kemudian unless, nah unless itu kebalikan dari if ya, jadi unless itu if not, jika tidak. Kemudian whether or not ini lebih seperti pilihan sih ya, kayak misalnya apakah gitu, whether you come or not, misalnya whether apakah. Kemudian jadi biasanya kalau menggunakan whether dia ada pilihannya ya or not. Kemudian yang kontras. Nah, yang kontras maknanya biasanya dipisahkan dengan konektor although, even though, atau though aja ya, artinya tuh meskipun. Kemudian while, nah while ini juga bisa kontras ya, karena kalau kita bilang while itu bisa sedangkan gitu. Sementara itu, whereas juga sama. Jadi whereas sama while itu maknanya sama ya. Sementara itu, sedangkan gitu. Kemudian manner, nah ada as if, artinya seolah-olah. Kemudian in that, gitu. Ini juga merujuk pada manner ya. Yang di situ, nah, seperti itu. Kemudian place, nah ini ada where dan wherever. Jadi basically teman-teman tinggal menghafalkan makna dari konektor ini ya, konektor yang muncul gitu. Kemudian kalau kita masukkan dalam kalimat itu, kira-kira lebih tepat menggunakan konektor yang mana gitu ya secara makna. Itu pokoknya bentuknya kalau konektor yang muncul di depan berarti kan konektor subject verb, koma, subject verb gitu ya. Atau kalau munculnya di tengah, nah dia nggak perlu dikasih koma. Jadi subject verb, konektornya subject verb lagi. Itu ya. Jadi kalimat tuh boleh double verb ketika dihubungkan dengan konektor. Tinggal ke makna aja, oke? Kita coba. Jadi yang pertama, untuk menjawab soal, teman-teman harus lihat kelengkapan kalimatnya dulu. Secara structure itu udah bener nggak bentuknya begini gitu ya. Kalau misalnya udah bener, baru ke makna. Oke, kita coba ya. Nih, jangan lupa siapkan catatannya untuk menjawab. Nah, sebelum kita bahas, oke. Kita limit aja ya, coba kita kerjakan dalam waktu 2 menit. Correct atau incorrect? Nih, kalimat berikut sudah benar atau salah?
Oke, kita coba cek bersama ya. Nah, kita bahas. Jadi langkah pertama ya kita lihat dulu kelengkapan kalimatnya ya. Kayak misalnya ini nih konektornya ya, until konektor. Kemudian verbnya harusnya dua ya, ada makes dan must stay. Oke, secara structure dia udah correct ya, konektor subject verb, koma, subject verb. Nah, kemudian baru kita lihat maknanya ya. Until kan sampai ya. Nah, sampai pendaftarnya membuat decision, kamu harus stay di unclassified kategori. Kayaknya secara makna pun nggak ada masalah ya. Oke ya, secara makna. Jadi udah correct. Kemudian nomor dua. Nah, ingat A boys itu nggak boleh muncul di awal kalimat ya. Ini berarti error ya. Kemudian, the parents love. Nah, ini love-nya verb. In case, nah in case tadi konektor ya, yang merujuk pada jikalau gitu ya, barangkali. In case a problem with the children tuh, dia nggak punya verb lagi ya. Nih, berarti error, missing verb. Kalau ada konektor, harusnya verbnya dua ya, subject, verb lagi gitu. Jadi, misalnya ya, a problem with the children happens. Tuh, baru correct. Nah, jadi missing satu verb lagi gitu. Karena ada konektor, verbnya harus dua ya. Kemudian nomor 4. Nih, ada modal ya, will be collected verb. Koma, a boys. Konektor ya. Boleh kalau muncul setelah koma. Kemudian verb lagi, should put modal ya. Trash cans. Ini tempat sampah. Oke, berarti secara structure udah correct ya. Nah, kita lihat secara makna ya. Sampahnya akan dikumpulkan di pagi hari. Nah, jadi kamu harus meletakkan sampahnya di luar malam ini. Kayaknya secara makna juga correct ya. Nah, yang terakhir, it is impossible for the airplane. Nih, is itu verb, while konektornya ya. Nah, terus ada is snowing. Bener sih, verbnya dua, konektor satu. Nah, tapi setelah konektor, harusnya dia membentuk subjek dulu ya. Nah, jadi subject verb, konektor, subject verb. Gitu kan membentuk kalimat baru. Nah, jadi missing subject. Noted ya. Jadi lihat strukturnya dulu, kalau udah correct baru kita ke makna. Oke, nah kita coba lagi. Jadi pastiin kalimat itu punya satu verb, satu konektor ya. Satu verb, satu subjek. Kalau misalnya ada konektor yang satu, verbnya dua. Sorry. Jadi langkah pertama, teman-teman cari verbnya dulu. Kemudian kurangnya apa? Nah, cari yang sesuai kebutuhan. Eliminasi yang nggak sesuai. Oke, coba kerjakan dalam 2 menit ya. Oke,
Kita coba bahas bareng-bareng ya. Nah, jadi untuk mengerjakan soal structure ya, yang bentuknya multiple choice, ingat langkah pertama teman-teman harus cari kelengkapan sentence-nya dulu ya. Nah, jadi cari verb-nya dulu nih. Nomor 1, appoints ini verb ya. Kemudian ada lagi nggak? Oh, ada are. Nah, verbnya 2, berarti konektornya harus ada ya, harus ada satu konektor. Oke, kita akan cari konektor. Eliminasi yang nggak sesuai kebutuhan ya, kayak yang bukan konektor kita eliminasi ini. There, with itu preposisi ya. Nah, jadi antara C sama D, because atau but. Kita bisa mengartikan, tapi karena dia muncul setelah koma, ya kan, konektornya muncul setelah koma, ya kita pilih yang A boys ya, bukan yang because. Oke, jadi jawabannya yang but. Kemudian nomor 2, cari verbnya. Verbnya ada pick up. Ya kan, ada lagi nggak? Coba. Migrate. Ate itu verb ya, migrate, educate gitu. Nah, berarti verbnya ada 2. Ada konektornya nggak? Nggak ada ya. Nah, berarti kita akan cari satu konektor. Oke, kita eliminasi yang nggak sesuai kebutuhan ya. Kayak A ini nggak ada konektor, yang D ini nggak ada konektor. Nah, berarti antara B sama C, karena B sama C punya since. Nah, tapi kita akan jawab yang B. Kenapa nggak yang C? Karena yang C punya are. Nanti double verbnya ya, udah ada are, ketemu migrate verb 1. Gitu. Jadi pilih yang B. Karena kita cuma perlu konektor aja satu ya, nggak perlu verb lagi. Kemudian nomor 3. Nih, verbnya ada are. Ada lagi nggak? Used ini dia verb 3 ya, karena kan di sini present kan ya verbnya. Terus di sini muncul used, nggak mungkin verb 2 gitu. Jadi ini adalah verb 3 sebagai adjective ya, participle. Ketemu sama by. Oke, nah kita bisa jadikan participle ini sebagai verb kalau kita tambahkan to be ya sebelumnya. Oke. Karena dia muncul setelah koma, nah, jadi kalau verbnya itu udah lengkap ya, udah ada satu verb, udah ada satu subjek, nah, kita bisa cari satu konektor lagi, satu verb lagi ya, konektor subject verb. Jadi karena koma ya udah jelas, kita nggak mungkin pilih yang A atau yang B ya, nanti verbnya double, nggak ada konektor kan. Nah, jadi kita akan pilih yang D. Nah, jadi kita cari konektor, A boys ya, kemudian subject verb. Kalau yang C kan nanti konektor aja ya, nggak ada verbnya. Kemudian nomor 4, sucked. Nah, sucked ini bisa verb 3. Verb 3 sih sepertinya ya, karena kan di sini verbnya itu adalah have. Ikan tuh, have. Berarti present kan? Tuh, jadi nggak mungkin satu present, satu past. Jadi ini pasti verb 3. Oke, dia belum jadi verb ya, kalau misalnya belum ada have, has, had, atau to be sebelumnya. Nah, berarti kita akan cari satu konektor dan satu verb. Agar lengkap ya, verbnya udah ada satu. Jadi kita bisa tambahkan verb lagi kalau kita tambahkan konektor ya. Tuh, jadi nggak mungkin yang A, karena nanti double dong ya verbnya. Gitu. Kemudian with comes ini juga dia bukan subjek ya, adverb kan kalau diawali dengan preposisi. Nah, berarti antara B sama C. Tapi so, A boys nggak muncul di depan ya, tapi di tengah setelah koma. Gitu. Jadi kita akan pilih yang S comes have. Tuh, jadi S sebagai konektor, comes subjek, kemudian have sucked itu verbnya. Jadi konektor, subjek verb, koma gitu ya, subjek verb. Oke, bisa ya. Jadi untuk mengerjakan soal structure, teman-teman perhatikan kelengkapan sentence-nya dulu, itu yang utama. Jadi cari verb, cari konektor, misalnya, kemudian kebutuhannya tuh apa, gitu ya, kurangnya apa, kemudian eliminasi yang nggak sesuai kebutuhan, gitu. Jadi nggak boleh double subjeknya, nggak boleh uh, double verbnya, gitu ya, nggak boleh missing, nggak ada subjek, gitu ya, nggak boleh juga nggak ada verb. Gitu. Jadi itu yang akan kita cari ya, lengkapi kebutuhannya apa. Bisa ya. Oke, jadi sekian materi kali ini. Thank you for watching. Untuk pembelajaran lebih lanjut, teman-teman bisa mengakses tautan e-book, PPT, dan latihan soal melalui tautan yang ada di description.
Dan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan pada Let's Study yang telah menyediakan bahan pembelajaran gratis, teman-teman bisa berdonasi melalui scan QR di samping. Selain itu, teman-teman juga bisa support Let's Study dengan cara like, subscribe, follow, dan share platform Let's Study ke teman-teman yang lain. Teman-teman juga bisa komen di bawah jika ada pertanyaan. Oke, so see you on the next video.